Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Untuk membuktikan bahwa lisan kita juga cinta kepada Al-Quran, bukan cuma akal dan qalbu, sangat penting bagi kita memanfaatkan lisan untuk membaca huruf demi huruf dari Al-Quran. Kita awali dengan sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 21 dan ya sampai 22 insyaallah. Saya bacakan dan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum ya, diingatkan kembali walaupun sering lupa lagi. Nun bertasydid, suara dengungnya ditahan sementara. Ya ayyuhan nas, antara an dengan na, an lebih lama sedikit daripada na. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون dibedakan nun mati menghadapi kaf dengan nun mati menghadapi qaf. Di sini menghadapi qaf, suara nun tidak jelas dan diberi tebal. Tidak min tapi mil, lalu ditebalkan jadi mil ya. Bukan mil tapi mil ya, karena menghadapi huruf qaf. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. A-nya itu dua harokat. Binaa, walaupun tidak ada alif. Itu khusus aturan untuk hamzah bertanwin an, manakala diwaqaf menjadi panjang. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a.
mengingatkan kembali tanwin menghadapi wawu, ada dengung ditahan dulu. Firasyan, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Was samaa binaa wa anzala minas samaa وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Pada poin ini ada 3 tempat dengung, harus dijaga keseimbangan. Fala taj'alu lillahi satu, ya, dadan, 2, wa antum. Nah, itu harus sama itu. Dadan wa itu harus sama. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ketika dengungnya kurang, makna tidak hilang, namun tidak mencapai sunnah Rasul dalam tilawah. Sedangkan kita diperintah untuk mengikuti sunnah Rasul dalam segala hal, lebih lagi dalam tilawatil Quran. Ada orang yang menganggap remeh terhadap masalah ilmu tajwid. Yang penting ngerti isinya, walaupun tidak sampai tepat cara membacanya. Bukankah kata Al-Quran itu sendiri warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu kata isi Al-Quran, kita harus membaca dengan tepat dan benar. Maka kita belajar, walaupun tidak akan sampai sempurna, tapi ada upaya untuk tidak terlalu jauh dari yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Baik, kita kembali kepada kajian kata demi kata dalam ayat ini. Ya ayyuha, panggilan yang biasa digunakan untuk memanggil yang jauh. Karena dalam bahasa Arab ada beberapa tingkatan kata panggilan. Yang sangat jauh, yang agak jauh, yang dekat, yang lebih dekat. Biasa dalam panggilan berbahasa Arab itu ini adalah panggilan yang paling jauh, kemudian ada ini agak dekat, kemudian ini adalah
lebih dekat lagi, lalu tidak pakai kata panggil. Ya ayyuha memanggil untuk yang jauh. Kemudian ay untuk yang agak dekat. A lebih dekat. Dan kalau sangat dekat, sudah berdekatan, nggak pakai kata panggil lagi kan. Nah, ketika kita temukan panggilan dari Allah kepada kita dengan menggunakan kata panggil yang biasa digunakan untuk yang jauh, kita disadarkan bahwa kita masih jauh dari Allah. Kalau kita sadar bahwa kita masih jauh dari Allah, kapan kita akan mendekatkan diri kepadanya kalau bukan sekarang? Besok saja, belum tentu usia kita sampai besok. Nah, pada waktu kita menemukan tulisan ya ayyuha, panjangnya itu tidak pakai alif, sebab ini adalah dibaca ayyuha. Berarti panjangnya ya hanya semata-mata begitulah diterima dari Jibril oleh Rasul dan disampaikan Rasul kepada para sahabat. Tulisannya tidak pakai alif tapi dibaca panjang. Panjangnya ada 2 harokat, ada 4 sampai 5 sampai 6. Tergantung jalur yang kita pakai. Ada jalur yang disebut dengan riwayat hafaz, boleh 2 boleh 4. Tapi kalau riwayat Warash harus senantiasa 6. Kemudian riwayat Al-Kisai biasa 4 juga. Ada juga di atas 4 yang disebut dengan fuwaiqat tawassut. Nah, artinya bahwa baik dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, memberikan makna bahwa kita harus sadar kita ini masih jauh dari Allah. Panggilan di sini ditujukan kepada manusia. Ya ayyuhan nas. Dan yang mendengar panggilan ini cuma sebahagian kecil dari manusia. Terus bagaimana yang tidak mendengar? Tidak sampai panggilan ini kepada mereka, salah mereka. Yang salah jangan dibiarkan salah terus. Kewajiban yang mendengar menyampaikan kepada yang belum mendengar. Maka ketika kita temukan dalam Al-Quran panggilan ya ayyuhan nas, bagi orang yang sedang mentadabburi Al-Quran, merasa terpanggil untuk menyampaikan panggilan tersebut kepada orang-orang yang belum mendengar panggilan ini. Dan panggilan dalam Al-Quran yang disampaikan Rasul kepada manusia, ada kalimat an-nasu, ada alladzina amanu, ada lagi ya bani adama, ada lagi ya ibadi. Ada juga ya ayyuhal insan. Ketika kita mendapatkan panggilan dengan berbagai variasi ini, sangat penting bagi kita untuk memposisikan diri kita berada di mana. Ya ayyuhan nas, saya berada di tengah-tengah manusia. Dan banyak manusia yang tidak mendengar panggilan ini. Kewajiban saya sesuai kemampuan menyampaikan kepada yang lain. Maka panggilan ya ayyuhan nas ketika sampai kepada Rasulullah SAW, Rasul merasa terpanggil saat itu juga untuk berdakwah, mengajak manusia keseluruhan. Kita sebagai pengikut Rasul, maka kita juga mesti merasa terpanggil untuk menyampaikan panggilan Allah kepada semua manusia sesuai kemampuan, tanpa pilih bulu apakah dia sudah beriman ataukah belum, apakah dia masih menentang ataukah sudah siap menerima, apakah dia memang orang kecil, orang besar, orang bodoh, orang pintar. An-nas, manusia.
Ketika kita mendapatkan panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, posisi kita di tengah-tengah orang yang beriman, yang patut kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah karena Allah memilih kita menjadi orang yang beriman. Sekian banyak orang yang ngerti bahasa Arab, mendengar kalimat Al-Quran tidak merespon, dan kita, ya pengetahuan kita ala kadarnya terhadap bahasa Arab, tetapi kita diberi nikmat oleh Allah, mendapatkan nikmat iman, maka kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, terpanggil untuk meningkatkan rasa syukur. Syukur bagaimana? Buktikan bahwa kita sebagai orang yang beriman dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam perilaku, dalam sikap. Ya Bani Adam, panggilan dari Allah, wahai anak cucu Adam. Waktu dulu Adam bertemu dengan Iblis. Iblis punya turunan, Adam punya turunan. Anak Adam banyak juga dipanggil nama Adam juga kan ya. Ada Adam Malik, ada Adam Nasution, ada Adam sama Iblis juga. Iblis yang menggoda Adam dulu, apakah sekarang masih hidup? Kalau masih hidup, dia di mana? Enggak tahu. Alamatnya di mana? Enggak perlu nyari. Yang paling penting, banyak anak turunan iblis saat ini yang juga melanjutkan perjuangan iblis dulu. Sebagaimana anak Adam, cucu Adam, banyak yang melanjutkan perjuangan Nabi Adam dulu. Perjuangan Nabi Adam apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajar keluarga untuk supaya bertauhid. Dan perjuangan Nabi Adam apalagi ketika dia sempat tergoda oleh iblis, segera bertaubat. Itulah yang harus kita lakukan. Karena Adam pernah bersalah dan langsung bertaubat, maka tidak berarti kita harus bersih dari dosa. Kita sebetulnya tetap akan berdosa lagi, taubat lagi, dosa, taubat lagi. Bukan orang yang terbaik, orang yang tidak punya dosa, karena tidak ada orangnya. Orang yang terbaik itu adalah orang yang selalu bertaubat untuk menghapuskan semua dosa. Rasul bersabda, kullu bani Adam khata. Nah, di sini jelas sekali, kullu bani Adam, setiap putra putri cucu Adam pembuat kesalahan, dan sebaik-baik mereka bukan yang tidak punya salah, bukan yang tidak pernah berdosa, tetapi yang senantiasa bertaubat. Saya dosa apa? Saya emang nggak pernah berdosa. Kalimat itu kalimat dosa itu. Saya nggak pernah berdosa. Nah, kalimat saya nggak pernah berdosa itu adalah kalimat dosa itu. Kok bisa begitu? Iya, apakah kita sudah mampu mensyukuri semua kenikmatan Allah? Belum. Kenapa ngaku-ngaku tidak punya salah? Padahal semua yang ada pada diri kita punya hak. Manakala tidak kita penuhi hak-hak ini, berarti kita akan melanggar. Telinga punya hak, mata punya hak, kalbu, akal, semuanya punya hak yang belum dipenuhi sebagaimana mestinya. Berarti kita masih lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita berbicara tentang ibadah kita, tuh sangat berat untuk mencapai kekhusyuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita setiap kali salat seperti apa salat Rasul, dan dibacakan di mana-mana hadis sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Seperti apa salat Rasulullah? Biasanya cuma dibahas tentang lahirnya saja, tampilannya saja, yang terukurnya saja. Pada yang tidak terukur lebih jauh, lebih dalam, lebih luas. Di situ kama raaitumuni, kalimat ro'a itu sebetulnya penglihatan yang terukur dan yang tidak terukur. Kalau nadhara lebih kepada penglihatan yang terlihat, yang terukur. Nah, nyambung.